Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo memanggil petinggi partai politik Istana pada Minggu siang, namun Ketua Umum maupun perwakilan partai politik yang hadir ke Istana mengaku tidak tahu apa yang menjadi pembahasannya. Ketua Umum partai politik mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Kehormatan Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, lalu ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Ketua DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Selain itu juga, Saudara, hadir ada Ketua PAN Zulkifli Hasan. Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa. Ini baru dikasih tahu siang tadi atau? Saya dikasih tahu tadi pagi dari Ketua Umum Mas AHY. Mas, ini undang ketum parpol doang apa jajaran MPR dan DPR juga diundang, Mas? Saya nggak tahu, saya belum tahu, dan saya hanya diberikan petunjuk oleh Ketua Umum kami untuk menghadiri mewakili Ketua Umum. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Muhaimin menyampaikan ada 2 pertemuan di Istana hari ini. Semua harus evaluasi. RUU perampasan aset ada? Semua harus evaluasi. Hari ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet. Iya, dari kemarin sudah janjian. Kalau untuk sidang kabinet itu nanti jam 3. Sidang kabinetnya tadi kan. Nggak tahu ini, kita tunggu aja. Lalu apa saja yang dibahas Presiden Prabowo bersama dengan petinggi partai politik serta apa yang dibahas dalam rapat kabinet ini, Saudara? Kita sapa jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Feriska Emmanuel dari Kantor Kepresidenan Jakarta. Alfa, kalau kita lihat apa yang menjadi penekanan dari Presiden Prabowo soal penanganan demo dan juga tentu saja pengusutan kasus dari Afan Kurniawan ini? Yasir dan juga saudara, tentu saja membaca pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan pimpinan partai politik dan juga kepala lembaga, ini adalah untuk menjawab tuntutan utama dari unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir, tepatnya sejak tanggal 25 Agustus 2025 lalu, bahwa pemerintah bersama dengan DPR dan juga MPR sepakat untuk kemudian menghapus tuntutan utama dari unjuk rasa, yaitu tunjangan anggota DPR RI dan juga tunjangan atau moratorium tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR. Ini sebenarnya yang kemudian menjadi tuntutan utama dari unjuk rasa yang terjadi, tetapi kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menjawab terkait dengan penanganan hukum yang dilakukan terhadap aparat keamanan yang kemudian melanggar terhadap jatuhnya korban, yaitu Afan yang kita tahu beberapa waktu lalu. Ini juga diminta untuk dilakukan tindakan tegas dan kemungkinan besar memang arahnya adalah ada penanganan secara hukum karena ini sudah melibatkan korban jiwa, dan ini kemudian yang 2 hal yang bisa kami tangkap dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kepala lembaga DPR dan MPR serta pimpinan partai politik. Tetapi ia juga menyebutkan bahwa pimpinan partai politik ini sepakat untuk kemudian mencabut keanggotaan anggota partainya yang kemudian ada di DPR atau duduk di DPR yang kemarin memberikan pernyataan-pernyataan yang menyakiti masyarakat, menyakiti hati masyarakat atau memicu adanya unjuk rasa ini atau kontroversial. Ini yang kemudian tadi ditekankan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu dengan usai bertemu Presiden dan menyatakan bahwa penonaktifan atau pencabutan tersebut harus dihentikan keanggotaannya dari DPR RI, artinya tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif. Ini yang kemudian bisa meredam aksi unjuk rasa yang beberapa hari
terakhir terjadi. Tetapi lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto juga mengimbau dan meminta para partisipan unjuk rasa kalau memang ingin menyampaikan aspirasinya harus berada di koridor yang tepat karena saat ini eskalasinya sudah meningkat dan perintahnya kita tahu kemarin bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengambil langkah tegas-tegasnya terhadap aksi unjuk rasa yang kemudian dirasa melanggar hukum, baik itu aksi vandalisme, kemudian pengerusakan fasilitas umum. Tetapi lagi-lagi yang juga dinantikan oleh publik, pengusutan dari dugaan-dugaan pengerusakan itu, apakah memang dilakukan oleh para partisipan unjuk rasa atau ada pihak-pihak lain yang kemudian menunggangi? Karena ini juga tadi disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada yang terprovokasi kalau memang ada pihak-pihak yang ingin menunggangi agenda besar yang ingin disampaikan oleh partisipan unjuk rasa ini. Ini menjadi mata rantai yang sangat panjang, Yasir dan juga saudara. Kita nantikan bersama seperti apa langkah selanjutnya, baik itu dari legislatif untuk kemudian menindaklanjuti hasil kesepakatan ini, dan juga bagaimana cara pemerintah untuk menangani situasi yang kemudian eskalasinya sudah meningkat saat ini. Dan saat ini kita menantikan bersama Presiden Prabowo Subianto akan menyelenggarakan sidang kabinet dengan seluruh menteri Kabinet Merah Putih untuk menangani situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi persnya bahwa Presiden meminta semua kementerian dan lembaga untuk mendengarkan hasil atau aspirasi yang diminta oleh partisipan unjuk rasa untuk kemudian bisa dieskalasikan atau dicari solusinya atau kemudian dikabulkan aspirasi tersebut jika memang masih sesuai dengan kewenangan dari pemerintah. Setidaknya itu yang bisa kami baca, Yasir dan juga saudara. Publik juga masih menantikan seperti apa tindak lanjutnya dan juga permintaan maaf dari pemerintah, mungkin dari anggota legislatif mungkin yang kemudian memicu adanya aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yasir. Presiden dijadwalkan akan menggelar sidang pimpinan atau sidang kabinet setelah tadi bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik. Terima kasih Alfania Rizky atas informasinya.